Ada yang berani kasih pendapat? Apa sih kemarin kita sudah belajar kapasitor? Kapasitor itu apa? Ada yang berani ini share? Ada yang berani diskusi? Silakan. Oke, saya panggil ini aja ya. Yang tadi siapa tadi terakhir? Hafiz ya, tadi Hafiz. Ini Hafiz. Hafiz ada? Hafiz? Oke, Hafiz, coba jelasin kapasitor deh. Menurut Hafiz, kapasitor itu apa? Oke, silakan Hafiz. Atau selain Hafiz, di sini ada yang berani? Boleh di langsung open mic. Izin jawab Pak, bisa? Ya, silakan Irfan. Oh iya, menurut saya kapasitor ya Pak. Kapasitor tuh eh, komponen yang bisa nyimpen listrik sementara Pak. Komponen listrik. Ya, baik. Jadi eh, kemarin saya ibaratkan kapasitor itu eh, komponen yang bisa menyimpan listrik. Nah, bedanya kemarin dengan baterai, kalau kapasitor itu dia charge discharge-nya lebih cepat. Charge discharge-nya lebih cepat artinya apa? Kalau dia di charge itu juga itu cepat, discharge-nya kalau dia dipakai itu juga habisnya cepat. Kalau baterai kemarin saya bilang dia charge discharge-nya cukup lama. Lama dan cepat ini kalau kapasitor mungkin satuan detik ya. Kalau ini kan lama itu eh, bisa satuannya jam. Jadi nanti baterai itu penyimpan energi juga, tapi dia charge discharge-nya lama. Atau waktu untuk ngecas sama waktu untuk habisnya lama. Nah, komponen-komponen ini disebutnya energi storage. Makanya ini kita bahas di bab energi storage. Nah, nanti yang akan kita bahas itu induktor. Induktor itu sebenarnya sama dengan kapasitor. Dia sama-sama energi storage. Cuma bedanya kalau kapasitor, kemarin dia energi storage-nya menyimpannya muatan. Jadi ada muatan positif, muatan negatif. Dari sisi muatannya kan C sama dengan Q kali V. Q per V. Jadi nanti eh, dari sini dia akan eh, menyimpan muatan. Cuma nanti kalau induktor, dia beda. Dia eh, L, I, jadi nanti ada komponennya harus eh, L dI per dt. Jadi nanti dia yang disimpan dari sisi arusnya. Jadi agak beda antara kapasitor dan induktor. Tapi sama-sama keduanya ini digunakan untuk eh, menyimpan energi. Makanya disebutnya energi storage element. Terus gunanya apa? Kalau kapasitor kan dia nggak bisa nyimpan lama seperti baterai. Manfaatnya apa sih? Kemarin kita pelajari, ada yang masih ingat? Kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari energi storage ini? Ada yang mau coba sharing? Untuk filter ya. Oke, ada kemarin aplikasi untuk filter. Filter di sini filter apa maksudnya? eh, Filter Masih ingat? kayak kalau misalnya ada tegangan atau arus yang naik secara tiba-tiba gitu Pak. Oke, berarti yang pertama filter untuk
disebutnya spike ya, spike tegangan atau spike arus atau arus. Oke, ini bisa. Kemudian filter yang kedua, filter frekuensi kita sebutnya. Jadi dia bisa memfilter frekuensi, misalnya entah frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Nah, sebenarnya nanti antara kapasitor dan induktor ini fungsinya sama juga. Induktor bisa juga buat filter spike tegangan atau arus, bisa juga filter buat frekuensi. Jadi dua-duanya ini kurang lebih energi storage yang digunakan untuk menampung sementara arus dan tegangan. Seperti itu. Jadi itu dasar dari kapasitor dan induktor. Sekarang kita masuk ke induktor. Kemarin kita belajar uh, bahwa C ini kemarin apa? Kita menyebutnya. Kalau Q ini kan muatan. Kalau C apa? Kapasitansi, Pak. Oke. Ya, kapasitansi. Kapasitansi itu artinya seberapa besar kapasitasnya. Jadi kapasitansi itu misalnya dia kayak kita asumsikan kayak ember gitu kan. Ember dia punya kapasitas satuannya volume kan, misalnya volume airnya 15 liter. Liter ini kan volume kalau dijadiin jadi 15 desimeter kubik misalnya seperti itu. Nah, kapasitor juga gitu. Dia punya kapasitansi. Kapasitansi tertentu. Nanti satuannya apa? Di sini ada nggak? Sini satuannya, ada yang tahu satuan kapasitansi apa? Farad, Pak. Ya, benar. F ya, farad. Ini nama orang yang dijadikan nama satuan kapasitansi. Jadi kita biasa tahu kan kalau di air atau di yang kita umumnya tahu, liter, desimeter kubik, dan seterusnya. Cuma kalau di kapasitor, kapasitansinya disebutnya farad. Oke, kita lanjut ya. Ini review masih yang lalu. Ini juga eh, nilai kapasitansi itu karena dia ya sama tadi kayak ember ya. Misalnya kalau ember, kapasitas ember itu tergantung apa sih? Ya pasti yang pertama ukuran embernya. Jadi ukuran yang misalnya volume ember itu kan sama kayak mirip kayak volume tabung ya. Apa, luas alas kali tingginya gitu ya. Di sini ada tingginya kali luas alas di bawah sini ya. Ini kan luas alasnya lingkaran. Nah, sama kayak kapasitor. Kapasitor juga dia bergantung sama apanya? Luasnya. Jadi ada semakin luas dia kapasitornya. Ini luas itu berarti kalau di sini yang saya ganti warna ini soalnya sama-sama pink. Ya. Saya ganti warna hijau. Nah, ini kalau di sini luasan yang ininya nih. Luas itu kan berarti panjang kali lebarnya ya. Panjang kali lebar. Jadi panjangnya sini kali lebarnya. Cuma Oh, bedanya kalau volume biasa kan kita semakin besar, itu volumenya semakin tinggi. Tapi ini terbalik dia. Dia jaraknya semakin dekat, itu kapasitansinya semakin besar. Jadi agak sedikit berbeda dengan luasan karena dia semakin jauh, malah dia nggak bisa nyimpan muatan nantinya. Jadi nggak bersifat menyimpan, tapi dia semakin pendek. Satu lagi ada E. Masih ingat E ini apa? Di sini disebutnya Dieelektrik, Pak. dielectric. Ya, jadi E ini epsilon atau konstanta dielektrik ya. Di sini dielectric with permittivity. Jadi dielectric ini dia sebenarnya kalau tanpa, jadi dielectric ini kan bisa udara. Jadi dielektriknya itu bisa udara, disebutnya air atau udara. Di sini bukan air ini ya. Ini kalau yang bahasa Inggris, dia permittivity-nya 1. Tapi paling bagus dia yang uh, isolator. Jadi bisa plastik dan lain-lain. Jadi kalau yang polimer gitu ya, yang isolator, dia lebih dari 1. Sehingga nanti nilai kapasitansinya bisa lebih besar. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ya. oh, Kita masih maaf. ya.
Eh, Bapak tadi coret-coret apa? gimana? Bapak tadi ya sempat coret-coret gitu kak Pak? Soalnya nggak ada coret-coretan hijau atau pink gitu. Oh, nggak kelihatan ya? Iya Pak. Hmm, sempet sih ini tadi. Nih, coba nih saya, ini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak. Oh, padahal ini anotasinya dari mana ya? Sebentar. Hmm, Bentar, ini annotationnya siapapun. Ini kelihatan nggak? Belum Pak. Belum nih. Bentar ya, saya mesti edit apa ini nih? Jadi deh, saya annotate-nya dari PPT-nya aja deh. Nah, saya tulis kapasitor. Udah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Lihat, berarti nggak bisa di slideshow ya? Ya udah, nggak apa-apa kali ya. Coret dulu ya. Eh, di sini kapasitor, ini kelihatan saya coret hijau. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kapasitor itu dia punya tegangan. Jadi kalau dia dialirin arus dari kiri ke kanan, artinya tegangan nanti plus minusnya dari awal mulai arus masuk gitu ya. Jadi plus minusnya seperti itu. Jadi nanti eh, konsepnya sebenarnya kalau misalnya kita buat dia connect ke tegangan, kan gini ya, plus minus seperti ini, harus kan dari positif ke negatif gitu ya. Nah, nantinya yang masuk di arus ini kan arus masuk ya. Artinya dia positif, kemudian yang sini negatif. Karena dia sesuai dengan tegangan yang diberikan. Sebenarnya kalau balik lagi ke arah elektronnya, elektron itu lawan kebalikan arus. Jadi arusnya ke sini, elektronnya kebalikan. Maka di sini elektronnya itu negatif. Tuh, oke, next. Oke, nah, ini kemarin kita bicara juga tentang eh, energi atau powernya. Jadi energi dari kapasitor itu rumusnya W sama dengan setengah CV kuadrat. V-nya di sini V tegangan ya, bukan V kecepatan. Ada yang masih ingat nggak? Kalau energi itu satuannya apa? Joule, Pak. Joule. Tapi di sini kan V-nya satuannya apa? Oh, what? Tegangan kan, volt ya. Oh, volt. Volt. Terus kalau kapasitor, farad. Jadi nanti satuannya bisa setengah farad volt kuadrat. Itu nggak apa-apa. Jadi bisa seperti ini, bisa juga nanti joule, bisa juga nanti kalau dia mau ini satuannya watt detik. Jadi ini sama semua satuan SI-nya. Jadi boleh farad, volt kuadrat, dan seterusnya. Oke, kita lanjut kemarin. Ini proses charging-dischargingnya. Jadi kalau ada arus masuk ke kapasitor, seperti yang tadi saya bicarakan, harusnya seperti ini. Ini saya coret kelihatan ya, yang warna hijau ya, udah kelihatan. Aman Pak. Oke, jadi di sininya positif, kalau dia pas masuk arus, di sininya negatif. Nah, nanti kalau dia discharge, jadi ini charging tuh yang ini, dia lagi dicas. Nah, ini discharge tuh yang ini. Nah, dia sesuai sama yang tadi, dia dicasnya apa, nanti dia ngeluarinnya berarti dari situ, dari positif ke negatif. Jadi ini kalau soal yang kemarin,
Itu nanti dia setelah dapat powernya, dapat energinya, dia discharge-nya kebalikannya. Makanya di sini arah arusnya, kalau yang charging, di sini positif nih. Asumsi positif itu kan arahnya berarti apa nih? Searah jarum jam ya, clockwise. CW itu clockwise. Nah, yang nanti ketika dia discharge, discharge itu artinya dia mengeluarkan energi. Kalau dia udah nggak diberikan sumber lagi, nah dia artinya discharge itu negatif. Negatif itu bukan berarti arusnya dia menyerap, tapi dia malah memberikan dan arahnya sebaliknya. Kan kalau rangkaian listrik kan kalau ke kanan, misalnya arusnya 10 ampere. Ke kiri, satuannya 10 ampere, tapi dia arahnya aja kebalik, jadi minus 10 ampere. Karena dia vektor ya. Jadi besarannya sama, tapi arahnya berbeda. Kemudian lanjut ke hitung-hitungan ya kemarin ya. Jadi ini contoh yang DC. Kalau DC itu eh, kapasitornya jadi apa? Jadi open di sini. Ini saya ganti warna apa ya? Orange. Jadi open, tapi tadi tegangan ya, positif negatif. Positif negatif, seperti ini. Nah, ini sebenarnya positif negatifnya kita asumsikan karena dia masuk ke sini, terus nanti ini ke sini, ini kan masuk sama dengan yang keluar ya, gini. Jadi ini kalau ketemu ini jadi positif, negatif. Terus ini nanti dari sini kan arah arusnya ke sini, berarti ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Dari sini positif, negatif. Jadi arah arusnya nanti menentukan tegangan positif negatif pun. Oke, kemarin juga kita belajar kalau paralel itu dia malah dijumlah. Jadi C ekivalennya kalau paralel seperti ini kita jumlah biasa C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 sampai seterusnya sampai Cn. Tapi kalau dia seri dia malah di uh, mirip dengan kapasitor yang diparalelkan. Jadi ngitungnya satu per satu per satu per gini. Nah, nanti di induktor itu kebalikannya. Jadi kalau induktor seri, dia dijumlah induktansinya. Kalau paralel, dia dibuat satu per. Oke, ini kayaknya kemarin sudah. Saya kemarin belum sempat kasih PR, nanti saya tambahin deh sekalian PR kapasitor dan induktornya. Ini ekivalen kapasitansnya, artinya kalau yang paralel dijumlah, ya, kita coba kerjain deh. Berarti, ini kan, ini berarti dijumlah ya, 50 plus 70. Jadi ini 120. Terus kita lihat di sini 3 ini bisa ini nggak? Di seri langsung. Nggak bisa. Nah, di sini kita lihat kalau dia uh, beda titik atau 3 cabang, dia udah nggak bisa. Kalau masih 2 cabang seperti ini masih bisa. Ini kan udah 3 cabang nih, ini udah nggak bisa nih. Ini 3 cabang. Jadi yang 2 cabang ini yang baru bisa. Ini masih 2 cabang, artinya dia masih satu seri. Kalau dia udah 3 cabang seperti ini, dia udah paralel. Nah, ini berarti dibikin seri. Berarti 60 sama 20, 120. Ini paling gampang sih kalau saya bagi 60 dulu. Dibagi 60, bagi 60, kan ini jadi 1, ini jadi 2 ya. Jadi 1 kali 2 dibagi 1 tambah 2, dan ujungnya dikali 60. Jadi dapat 2 per 3 kali 60 sama dengan berapa nih? 40. Ya, 40 mikrofarad. Ini dapat 40 nih yang eh, apa? Yang seri. Kemudian 40 paralel dengan 20. Jadi berapa harusnya? 60 ya, karena dia paralel. Jadi tinggal 20 tambah 40 jadi 60. Ini yang sini dengan sini paralel. Nah, antara 60 dan 120 gimana?
Seri apa paralel? Satu, ini, 60. Ini seri atau paralel? Seri. Oke, Oke, ini dibuat seri karena dia cuma 2 cabang kan, sini 2 cabang. Artinya seri, berarti ini 120 dengan 60. Ini tadi udah ya, 120 60 kan dapatnya 40. Jadi ini di seri dapat 40 mikrofarad. Ini jawabannya 40. Oke, ini saya kira masih mudah ya. Hitung-hitungannya ini sama, hitung-hitungannya juga nggak terlalu sulit. Oke, ini sebelum masuk ke induktor, ada yang mau tanya tentang eh, apa induktor? Induktor, sorry, kapasitor. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita bahas ke PPT-nya. Oke, sekarang tentang induktor. Tadi saya bilang induktor dia juga sama-sama energi storage, penyimpan energi, di mana bedanya kalau eh, apa kapasitor itu kita sebutnya penyimpan tegangan, cuma kalau induktor tuh kita sebutnya penyimpan air apa eh, charge, penyimpan arus. Nah, eh, kalau kapasitor terdiri dari 2 lempengan, induktor ini terdiri dari koil. Jadi dia dari koil itu lilitan-lilitan eh, kawat, dan nanti energi listriknya itu disimpan dalam medan magnet. Jadi bukan tegangan, tapi dalam medan magnet nanti dia diubah jadi listrik, jadi arus. Jadi eh, agak beda. Kemudian, nah, eh, ketika dia dialiri arus, sama seperti tadi di kapasitor, nanti yang dia ketemu arus pertama jadi positif, ketemu yang sisanya jadi negatifnya. Nah, rumusnya sini V L dI per dt, di mana I-nya itu arus, sehingga nanti kalau nyari arus, tinggal diintegralkan. Nah, ini untuk powernya. Jadi, eh, di induktor, ini kita hitung-hitungannya harusnya sudah pernah kalian pelajari. Ini kalau power, power itu kan watt ya. Jadi, belum energi, ini masih watt per satuan waktu. Bukan watt dikali waktu, dia rumusnya V kali I. Di mana V-nya tadi kan LDI per DT kali I, jadi LI DI per DT seperti ini. Cuma biasanya nanti yang ditanyakan adalah energinya. Jadi energinya itu setengah LI kuadrat. Kalau tadi energi kapasitor setengah CV kuadrat. Jadi ini bisa dilihat, ini penyimpan tegangan, ini penyimpan arus. Cuma nanti secara fisika dia disimpan secara magnetik. Kalau yang tegangan disimpan secara uh, muatannya atau tegangannya. Oke, lanjut. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, kalau induktor itu kebalikan dari kapasitor. Jadi L ekuivalen dari induktor yang seri, dia tinggal dijumlah L1 tambah L2 tambah L3 sampai Ln. Ini secara prinsip nanti karena tegangannya seperti ini, terus nanti dia akan sama semua arusnya, dan L-nya akan dijumlah seperti biasa.
Cuma yang kita ingat ini aja, nggak perlu caranya karena itu nanti di fisika sih harusnya. Kemudian di sini di paralel dia dibikin satu per seperti resistor biasa. Oke, ini kita masuk ke contoh hitung-hitungannya. Jadi yang mesti kita paham itu mana yang seri, mana yang paralel kalau di rangkaian seperti ini. Jadi tadi gampangnya kalau dia masih 2 titik itu seri, kalau udah 3 titik itu udah nggak bisa dibuat seri. Berarti yang bisa seri itu ini. Nah, ini tinggal dijumlah ya. Berarti 20 tambah 12 tambah 10. 20 tambah 12 tambah 10 berarti sama dengan 44. Kemudian 44 paralel dengan 44, 42. 42. 42 Henry ini paralel dengan 7. Jadi nanti uh, kita buat paralel 42 sama 7 ini sama-sama bisa dibagi 7, mending dibagi 7 ya. Ini jadi 1, ini 6. Jadi harusnya 1 dikali 6 dibagi 1 tambah 6 dikali 7. Nah, tadi dibagi 7. Ini udah langsung 7, ini harus 6. Jadi nanti 6 per 7 kali 7, jadi sama dengan 6. Jadi ini nanti dapat 6 Henry. Nah, ada nih tinggal dijumlah. Karena dia seri. Jadi yang penting nih sebenarnya tahu mana seri, mana paralel. Kadang mahasiswa masih belum paham seri dan paralel. Jadi bingung mana yang seri, mana yang bisa di seri, mana yang bisa di paralel. Oke. Ini nanti dijumlah 4 tambah 6 tambah 8, jadinya 18. Nanti totalnya 18 cm. Oke, saya kira ini masih mudah. Kita lanjut ke sini. Nah, sekarang ini dibuat rangkaian DC seperti ini. Nah, kemarin, ini udah ada kapasitor juga ya. Nah, kemarin kita belajar kalau kapasitor itu di DC dia open seperti ini. Cuma induktor, kalau di DC dia short seperti ini. Terus nanti disuruh tentukan kalau di sini berapa IL-nya, arus yang disimpan di induktor, dan berapa VC-nya, tegangan yang disimpan di kapasitor. Seperti ini. Nah, nantinya kita cukup membuat rangkaian jadi seperti ini. Jadi nanti ini kalau dipersingkat lagi itu jadinya seperti ini. Nah, di bawah sini karena dia terbuka, resistor 4 ohm ini nggak masuk. Jadi hanya seperti ini. Ini 1 ohm, ini 5 ohm, Nah, kalau ditanya IL, I yang lewat sini, itu ngitungnya kita pakai apa? Yang looping seperti ini, KCL. KVL, sorry. KVL kan berarti total tegangannya harus sama dengan 0. Berarti tegangan di sini minus 12. Terus plus 1, kan 1 ini apa namanya resistan kali arus. Kan tegangan itu V sama dengan I kali R. Berarti ditambah I-nya itu IL. Kan semua sama nih. Kenapa di sini IL, 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 IL? Karena dia satu ini semua. Satu arus semua di sini. Nggak ada percabangan. Jadi di sini L, berarti di sini juga IL. Berarti di 1 ohm ini dia juga IL. Berarti IL kali 1 ohm tambah IL kali 5 ohm sama dengan. Nah, ini udah gampang. Jadi nanti ditambahkan IL-nya berarti 6 sama dengan 12-nya pindah 12. Jadinya nanti IL sama dengan 12 per 6 ohm. Ini 12 volt per 6.
Dapatnya arusnya 2 ampere. Ini sama dengan ini ya. Cuma ini ngitungnya step by step. Ada pertanyaan sampai sini yang arusnya dulu? Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke ngitung tegangan VC yang di sini. Nah, tegangan VC itu di sini kan putusnya pas di persimpangan di 5 ohm ya. Ini saya nggak bisa ngapus ya, cuma saya bersihkan semua nih, bisanya. Jadi saya bersihkan semua aja. Sekarang kita mau cari eh, tegangannya, tegangan VC. Tadi arusnya 5 tuh tetap muncul. Nah, sekarang tegangan di sini berapa nih? Ada yang ini nggak tahu gimana caranya? Sini sudah ada jawabannya 10 ya. Kira-kira gimana nih? Ada yang berani jawab? Oke, masih malu-malu ya. Oke, tegangan VC ini kalau dilihat dia ada di not yang 5 volt di sini. 5 volt, 5 ohm. Ini sebenarnya bisa saya gambar juga. Aduh, saya nggak ada penghapus di sini. Di sini saya gambar yang di tempat hitam sini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya. Gampangnya itu digambar begini. Plus minus VC. Terus 4 voltnya kemana? 4 ohmnya kemana? 4 ohmnya karena dia open circuit, terus arus yang lewat itu kan 0. Maka tegangan di sini 0, atau di sini dianggap nggak ada. Jadi resistor 4 ohmnya dianggap nggak ada. Jadi sisa VC seperti ini. Nah, VC-nya di sini bisa dua cara sih sebenarnya. Mau dihitung tegangan VC sama dengan tegangan 5 ohm, atau nanti tegangan VC sama dengan uh, tegangan yang 12 volt dikalikan dikurangin tegangan yang 1 ohm. Jadi sama aja. Nah, paling gampang sih karena VC paralel dengan 5 ohm ya kita tinggal paralel dengan 5 ohm ini, tegangan di 5 ohm ini berapa. Tegangan di 5 ohm kan artinya tinggal arusnya dia yang lewat itu 2 ampere dikalikan tegangannya dikalikan hambatannya 5. Ya, nanti tegangan di 5 ohm sama dengan 10 volt. 5 kali 2. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau jelas, ini sebenarnya slide-nya udah habis ya, tinggal satu nih kayaknya. Terakhir summary aja. Oke, ini summary kalau untuk yang series connection sama parallel connection antara R sama L itu dia sama. Jadi yang C ini kebalikannya aja. Oke, gitu. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, kalau nggak ada pertanyaan nanti saya kasih tugas, insya Allah. Saya kemarin lupa ngasih tugasnya. Uh, Area ini gimana? Sini. Ya, baik. Jadi nanti insya Allah saya kasih tugas kapasitor, induktor, yang DC dan AC. Kemudian di submitnya minggu depan ya. Jadi nanti masih ada waktu 1 minggu. Baik, terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ketua kelas aman ya? Untuk headline-nya kapan ya, Pak?
Minggu depan, insya Allah. Oke. Deadline-nya minggu depan. Ya, Kalau pengerjaannya itu harus di kertas atau boleh digital? boleh digital. Yang nggak boleh digital itu yang digital pakai ChatGPT ya. Karena saya pernah koreksi itu ChatGPT di copy paste langsung. Oke, Kalau itu makasih udah ya, Pak. pasti, ya itu udah pasti ini ya dianggap tidak mengerjakan. Digital pakai coret-coretan masih boleh. Kalau pakai hitung-hitungan yang pakai equation kayaknya lebih gampang nyoret tangan sih. Intinya boleh digital, asal jangan copy paste. Gitu ya. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin